Ya, saya ambil lagi file yang lalu ya. Hmm. Untuk yang ini eh, mengerjakan matriks baris, matriks eselon dan eselon tereduksi, masih ada yang belum bisa. Ada yang dapat diskusi itu nggak minggu ini? Mengerjakan matriks eselon tereduksi untuk matriks berordo 3x3. Lagi dikerjain, Kak. Nah, udah bisa. Mungkin bisa share kalau Yang di mau. bagian 3. Nah, terus sama ini ya, sama yang ekivalen tuh, matriks yang ekivalen kayak apa? Ekivalen itu sama gabung. Ekivalen itu ada di soal eh, tes formatif yang kedua ya. Ini saya buka ini ya. Yang di modul 2. Bentar ya, yang mana ya? Kak, bahas yang diskusi pertama aja deh, Kak. Biar dari awal dulu, Kak. Nah, diskusi pertama dapatnya apa nih? Kita kalau aku tentang ini ya, matriks simetri sama matriks singular. Iya, Kak. Ya, matriks singular ya. Kayaknya ada soal deh. Aku buka ini dulu. Share ini. Oke, kita share screen ini ya. Nah, jadi kalau matriks singular itu adalah matriks persegi. Jadi yang bisa matriks persegi ya. Jadi yang 2x2, 3x3, atau 4x4 ya. Matriks singular adalah matriks persegi atau bujur sangkar yang determinannya 0. Jadi dia nggak punya inverse. Jadi kriterianya tuh ya, ciri-cirinya adalah determinannya 0 dan tidak mempunyai matriks inverse ya. Nah, ini ada contohnya, misalnya kayak ini 2, 3, 4, 6. Dia ordonya 2x2. Jadi determinannya adalah ini ya, determinannya 2 kali, jadi diagonal, misalnya ini 2, 3, 4, 6 ABCD, berarti kalau determinan itu adalah AB min AB AD min BC ya. Jadi AD-nya di sini adalah 2 dan 6, BC-nya 3 dan 4. Sehingga kalau 2 dikali 6 dikurang 3 kali 4 itu sama dengan 0. Nah, ini adalah matriks singular. Kalau 3 kali 3, nah sama cari determinannya. Nah, untuk yang determinan
3 kali 3, kita bisa nambahin ini ya di sebelah sini. Jadi ini adalah perkaliannya, pertama yang miring ke arah kanan ya, dikurang dengan yang penjumlahan yang arah kiri ya. Jadi kalau di sini 1 kali 2 kali 3, 2 kali 3 kali 1, karena satunya bisa dipindahin di sini ya. Terus 3 kali 2 kali 3 kali 2, 3 kali 1 kali 2 ya. Yang ini dikurang. Nah, ini juga 0 juga nih. Pokoknya kalau matriks singular itu yang determinannya 0 ya. Terus kalau matriks simetri, ini cuma 2 macam nih. Matriks simetri sama matriks persegi juga ya, yang bisa disimetrin itu cuma matriks persegi juga, matriks bujur sangkar. Jadi matriks persegi adalah yang kalau ditranspos itu sama ya. Nah, kayak ini kan tadinya 2 5 5 2. Kalau kita transpos kan berarti yang tadinya baris ini menjadi tadinya kolom jadi baris ya. Tetap 2 5 dan 5 2 juga. Jadi sama ya. Mau dibulak-balik tuh dia sama. Mau ditranspos tetap angkanya itu juga. Jadi secara ini matriks simetri itu kayak diagonal itu adalah sebuah cermin ya. Nah, diagonalnya nih. Jadi ada matriks 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Nah, yang diagonalnya ini, diagonal utama itu adalah diagonal yang dari kiri ke kanan ya. Jadi kalau yang ini bukan diagonal utama, nggak dianggap. Ya. Diagonal dalam sebuah matriks adalah yang ini ya. Nah, jadi kalau simetri itu si diagonal itu sebagai cermin. Ya. Nah, angkanya yang di segitiga atas ataupun segitiga bawah saling bercermin. Jadi dia kalau bolak-balik ya adanya di posisi yang sama. Ya. Jadi kalau matriks simetri seperti itu ya. Jadi kita lihat aja. Kalau kita nggak mau transpos, kita lihat, kita belah dua nih dengan sumbu simetrinya diagonal ini, kita lihat apakah angka-angka yang lain itu bercermin gitu ya. Nah, kalau bercermin berarti itu adalah matriks simetri. Baik yang 2 kali 2, 3 kali 3, ataupun yang 4 kali 4. Jadi dia di bujur sangkar aja. Ada yang sama nggak dapat soal ini? Sama, Kak. Sama ya. Nah, jadi ini ya, sudah paham untuk matriks persegi dan singular, simetri, matriks simetri dan matriks matriks singular. Nah, kalau udah, saya mau pindah ke diskusi 2. Ya. Ya. Nah, yang diskusi 2. Ini contoh ini ya. Ini waktu yang apa? Tes formatif yang modul 2 ya. Nah, di sini juga ada ini. Nentuin inverse matrix juga dengan Gauss Jordan juga ada ya. Kita udah ini. Ini bukan yang ini ya. Saya harus bukanya yang ini ya. Yang di apa yang ini sudah.
Padahal yang PDF. Ini udah matriks baris, matriks, dan eselon ya. Udah eselon. Apa sih bedanya matriks eselon sama eselon tereduksi? Kalau eselon itu mengerjakannya dengan Gauss ya. Gauss aja. Kalau Gauss Jordan berarti udah matriks eselon tereduksi. Ya. Jadi kalau yang eselon aja, itu contohnya. Ini ya, eliminasi Gauss nih. Contoh soal nomor 5 waktu ini di modul 2 ya. Nah, jadi kalau ada yang dapat diskusi, suruh contoh matriks 3x3 dan disuruh operasi baris elementer atau OB hingga matriks eselon tereduksi ya. Nah, ini kalau ini baru yang nomor 5 ini baru memperoleh matriks eselon aja ya. Karena dengan eliminasi Gauss aja nih ya. Eliminasi Gauss ini akan menghasilkan matriks eselon aja. Jadi matriks eselon adalah yang segitiga bawah ya. Ini nolnya ada di segitiga bagian bawah. Ya. Ini matriks eselon. Nah, cara pengerjaannya kayak gini ya. Jadi intinya kalau ngerjain eliminasi Gauss, pertama kita mengusahakan di baris 1 ini yang terkiri ini menjadi satu utama. Gimana caranya supaya angka 3 ini menjadi 1 gitu ya. Nah, jadi baris ini kita kalikan dengan sepertiga. Sehingga menghasilkan 1/3 min 2/3. Nah, selanjutnya adalah kita Suruh bocor kapan? mengenalkan Bocor. di bawah baris di bawah satu utama baris pertama itu. Jadi di kolom 1 selain yang tadi satu utama, yang lainnya harus 0. Nah, jadi baris 2 dan baris 3-nya kita di langkah keduanya harus menjadikan 0. Gimana supaya dia jadi 0 nih? 5 dan 2. Lembut kali. Jadi kita kurangi B2 ini kita kurangi dengan 5 kali dari B1. Nah, supaya jadi 0. 5 kurang 5 jadi 0 ya. 2 kurang 2 jadi 0. B3-nya dikuranginnya sama 2 kalinya aja. Begitu aja, sedikit begitu. Jadi kolom 1 ini sudah jadi 1, 0, 0. Nah, Mana? terus yang Cara ngapain? selanjutnya apa? Kita harus bikin lagi baris kedua ada satu utama lagi. Nah, satu utamanya di naik mobil kan, udah baris 2 kolom 2 ya. Jadi di posisi yang ini. Min 11/3 ini kita mau ubah jadi 1. Bagaimana caranya? Tapi yang lain si nolnya nggak boleh berubah, tetap 0. Jadi cuma merubah belakang ini boleh berubah, tapi si min 11/3 jadi 1. Nah, caranya kita bagi atau kita kali dengan min 3/11 ya. Jadi boleh ditulisnya min 3/11 kali B2 nih ya. Maka hasilnya adalah si ininya menjadi 1 dan sepertiganya menjadi min 1/11 ya. Nah, jadi kita udah punya satu utama dan ini ya. Nah, selanjutnya kita harus bikin 0 ya, karena mau eselon, jadi kita harus bikin segitiga bawahnya jadi 0. Jadi di langkah selanjutnya adalah kita mau ubah si 4/3 ini jadi 0. Yang lainnya yang 1 0 0 dan 1 di sini nggak boleh berubah ya. Nah, nah ini kebetulan sebenarnya kalau cuma eselon doang, Gauss yang ini atas nih harusnya nggak usah saya ganti ya. Nah, jadi kalau yang ini harusnya nggak usah dirubah nih yang atasnya. Jadi kalau Gauss kita cukup ini aja nih yang segitiga bawah ini jadi 0. Jadi kita sebenarnya yang ini baris ini kita cukup B3 atau min B3 dikurang min 4/3 dari B2 ya. Supaya
supaya jadi 0 ya. Nah, ini eliminasi Gauss atau bikin jadi matriks echelon ya. Nah, sebenarnya ini atasnya nggak usah jadi 0 ya, yang ininya. Nah, jadi cukup merubah yang bawah aja sehingga ininya udah 0, 0 udah cukup. Itu namanya matriks echelon. Terus gimana kalau sampai tereduksi? Ada nggak ya? Nah, ini yang Gauss-Jordan ya. Tapi ini infus. Ada nggak contoh yang lain? Ini kan sesuai perintah aja ini. Nulis, ada yang lagi nulis-nulis nih. Nah, ini ya. Ini ekivalen nih. Kebetulan lewat. Nah, jadi yang ekivalen apa sih ekivalen? Ekivalen tuh jika matrik yang pertama ini diubah atau dilakukan OB, hasilnya adalah matriks yang ini gitu ya. Misalnya ini si A, ini B ya. Jadi matriks A dilakukan OB, nah, hasilnya nggak sampai ini ya, pokoknya bisa 1 kali 2 kali pengerjaan dia udah sama dengan si B, itu berarti matriksnya ekivalen, si A ekivalen dengan B gitu ya. Nah, ini kan kalau ini suruh buktiin nih yang nomor 11. Nah, jadi ini anggapnya matriks A ya. Apakah ekivalen dengan si B? Ya, jadi kita melakukan eliminasi Gauss nih di sini. Nah, ini kan baris pertamanya kolom satunya udah 1 ya. Jadi kita nggak usah apa-apain, nggak usah berubah dan kebetulan udah sama dengan si matriks B. Jadi kita cukup mengubah baris kedua ini ya. Baris kedua cukup kita ubah pertama kita jadi 0 ya. Karena kalau di bawah 1 utama itu harus 0 ya. Nah, jadi untuk mengubah angka 2 ini menjadi 0, maka kita mengurangi B2 ini baris B2 dikurangi dengan 2 kali baris 1 ya. Jadi 2 dikurang 1 kali 2 0 ya. Terus 4 dikurang 2 kali 2 0 juga. Terus 2 dikurang 2 kali 0 tetap 2 ya. Terus 2 dikurang 1 kali 2 0. Nah, jadinya kan baru ini nih. Nah, ini juga belum jadi, yang ini belum ada 1 utamanya ya, baris kedua. Jadi kita berubah lagi. Ini boleh ditulis bagi 2 atau setengah kali ya. Setengah kali dari B2. Kita kalikan setengah nih baris kedua. Sehingga menjadi yang lain dikaliin setengah tetap 0. Yang 2 ini dikaliin setengah jadi 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 1201, 0010. Jadi sesuai. Nah, jadi terbukti. Kalau dilakukan OB pada matriks A akan menghasilkan matriks B. Nah, ini namanya ekivalen. Ya. Nah, bisa contoh-contoh yang lain ya. Ini contoh. Saya nggak boleh sama kan ya kalau di diskusi. Jadi ngerjainnya udah tahu matriks ekivalen itu seperti ini. Nah, tinggal cari contoh. Ya, ini kebetulan matriksnya 2 kali 4. Mungkin ada yang 3 kali 3 ya. Apa aja boleh ya. Nah, terus tadi kita satu lagi yang matriks echelon tereduksi. Namanya mana ya? Hmm. Contohnya, nah yang ini masih perintah ya. Oh, ini mentok sih, udah sampai cuma nomor 11 doang ya. Atau kita coba yang di, nah ini ya, nah ini ada nih. Nah, ini kebetulan, tapi matriksnya ini, oh ini aja, ini juga ada nih. Nomor 7 kali ya. Nah,
Kebetulan saya contohnya yang ini nih ya. Pakai ini. Di sini sebenarnya disuruh matriks echelon doang nomor 7 ya. Tapi kita kerjain sampai tereduksi. Nah, contohnya ini ya. Ini kan kebetulan matriks 3 kali 3 ya. Jadi ada contoh matriks 3 kali 3 disuruh OB hingga matriksnya echelon tereduksi ya. Nah, contohnya seperti ini sama. 2, 4, 6, 1, 2, 2, 2, 11 ya. 2, 1, 1. Jadi yang pertama adalah kita harus membuat satu utama di kolom 1. Sehingga di 2, 4, 6 ini kita harus bikin si 2 ini jadi 1. Bagaimana? Ya, kita kaliin aja sama setengah. Jadi dia 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Nah, terus yang beda kah? Terus yang kedua, kita merubah si yang 2 angka di bawah 1 ini, satu utama menjadi 00. Jadi si 1, 2 ini kita harus mau jadi 00. Gimana caranya? Jadi baris 2 kita kurangin sama baris 1 ya. Langsung nih dapatnya ini. Baris ketiga kita kurangin dengan 2 kali dari B1. Nah, biasanya nih kalau ngerjain sekaligus ini melakukannya terhadap yang sama. Jadi si B2 ke B1, B3 juga ke B1. Jadi sama ya. Nggak ada yang B2 ke B1, B3 ke B2 gitu ya. Nggak boleh ya. Jadi tetap nih ininya sama-sama B1 pengerjaannya. Mungkin ada yang dikali 2, ada yang dikurang, cuma langsung dikurang ya. Pokoknya hasil menghasilkan 0 nih. Sehingga hasilnya ini benar nggak sih min 5? Kok sepertinya? Oh, karena dikurang ini ya. 1 dikurang 3 kali 2 nih min 5. Saya ngerjainnya beda lagi tuh di ya, soal diskusi. Padahal sama nih. Jadi bisa dibolak-balik. Nah, selanjutnya kita udah dapat baris pertama ini udah 100 ya. Baris kolom. Ini. Nah, selanjutnya kita mau rubah mana nih? Mau rubah baris ketiga ya. Nah, kita boleh merubahnya ini supaya jadi ada satu-satu ya. Harusnya kita tukeran dulu nih, boleh ya. Tukar tempat dulu si B baris 2 dengan baris 3 boleh juga tukar tempat dulu baru kita ngerjain pengerjaan ini ya. Nah, ini kebetulan saya ngerjain dulu nih yang baris kedua dan baris ketiga supaya dia jadi satu-satu nih. Min 1 sama min 3 mau dijadiin angka 1 ya. Jadi kalau yang di baris 2 ini kita kali sama min 1 ya. Nah, kalau ini kan beda nih, tapi mengerjakannya kepada diri sendiri boleh. Jadi baris 2 ke baris 2 sendiri, baris 3 ke baris 3 sendiri gitu ya. Tapi kalau terhadap baris yang lain dia harus sama nih kalau satu pengerjaan dalam satu jalan. Nah, ini jadi pada diri sendiri, jadi yang baris 2 dikali min 1 sehingga hasilnya di sini jadi 1 dan yang min 3 ini dikali dengan min sepertiga sehingga hasilnya di sini 1 ya. Tapi yang di sini jadi 5/3. Nah, harusnya kan kalau baris utama kan yang kedua itu adanya di sini ya, di baris kedua. Kolom kedua ya, angka 1-nya. Nah, jadi ini boleh ditukar. Nah, jadi langkah selanjutnya ini si B3 kita tukar sama B2. Nah, jadi tadi B3-nya di sini, B2-nya di sini. Ditukar. Nah, jadinya di sini tadi yang B3 jadi B2, yang tadinya B2 jadi B3. Sehingga udah 1-1-1 semua nih. Nah, ini namanya udah matriks echelon ini ya. Yang segitiga bawahnya udah 0,0. Ya. Jadi sebenarnya di soal nomor 7 ini ngerjainnya cuma sampai di sini. Matriks echelon aja. Tapi kalau kita mau ngerjain sampai matriks tereduksi, nah, seperti soal diskusi ya. Nah, kita lanjutin. Nah, kalau di echelon mau dijadiin tereduksi berarti kita tinggal ngerubah yang ini segitiga atasnya ini harus jadi 0,0 semua ya. Nah, pertama kita yang baris 1 nih. Baris 1 kita mau rubah si angka 2 ini jadi 0 ya. Tapi satunya nggak boleh berubah tetap. Jadi gimana? Jadi kita kurangin sama 2B1 karena si ini udah 0. Jadi B1 dikurang 2 kali dari B2. Jadi 1 kurang 2 kali 0 itu 1. 2 dikali 2 dikurang 2 kali 1 jadi 0. 3 dikurang 2 kali
5/3 atau 3 dikurang 10/3. Jadi hasilnya min 1/3 ya. Nah, terus yang selanjutnya, ini kan soalnya ngerjainnya ke B2 ya. Nah, si B2-nya nggak bisa nih. Jadi kita selesaiin ini satu dulu, kita ngerjain lagi. Jadi maksudnya sekali jalan ini ya, dalam jalan satu sekali jalan ini kalau ngerjainnya ke baris yang lain, menggunakan baris lain itu kita harus sama semua dalam sekali jalan. Jadi ini jalan yang ini cuma bisa satu baris doang yang berubah ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita mau ngerubah ini dua angka ini menjadi 00 nih ya. Nah, kita bisa sekaligus jalan satu jalan. Jadi tapi pengerjaannya terhadap sama nih B3 sama B3 ya. Jadi yang pertama min 1/3 mau kita jadi 0. Jadi kebetulan si B3-nya 1. Jadi cukup di B1 ditambah 1/3 dari B3 ya. Sehingga min 1/3 ditambah 1/3 jadi 0. Terus yang 5/3 juga sama nih ya. B2 ini kita kurangin dengan 5/3 dari B3. Sehingga hasilnya 0. Jadi yang ini udah echelon tereduksi. Nah, jadi kita ngerjainnya kayak gini nih. Contoh soalnya matriksnya bisa pilih sendiri-sendiri ya. Apa aja. Tapi 3x3. Cara ngerjainnya gitu. Ada yang sampai di sini. Apa sih? Itu mining. Kok mining sih? Emang saya nge-share apa ya? Saya kan pindah-pindah tapi ini di room jadi tetap dapat kan ya? Dapat kok, Kak. Ya, bukan pindah file soalnya di Chrome doang ya. Jadi ini udah ya. Udah jelas belum nih? Udah sampai ngerjain OB, operasi baris elementer. Ya, jadi pengerjaan kita ini doang nih ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Yang hubungan yang kita kan kemarin belajarnya udah sampai modul 3, tapi kita diskusi baru sampai modul 2 ya. Aljabar linear ini kalau nggak salah cuma ini ya, 2 SKS bukan sih? Yang 2 SKS ini apa si probabilitas ya? Setahu aku yang aljabar linear 4 SKS deh, Kak. Tetap 3 ya? Berapa sih dia 3? 3 atau 4 ya? 4 ya. Kalau yang 4 kan cuma kalkulus 2 tuh, dia 4 SKS. Nah, karena dia ada 4 SKS, ada satu mata kuliah yang kita cuma 2 SKS. Antara probabilitas sama aljabar elementer ini ya? Probabilitas kali ya. Probabilitas gimana? Nggak ada yang belajar nih. Mbak Hiti ada nggak? Kita probabilitas nggak ada ini ya, nggak ada kelas ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Udah, tapi pernah bahas sekali kayaknya ya. Pernah nggak sih? Coba saya lihat filenya ya. Belum. Nah, Siapa cek udah tuh? Siapanya tuh? oh ini cuma diskusi doang ya.
Budi. Kita belum pernah ngerjain ya. Tapi saya pernah ini deh. Ada di mana ya? Tapi soal pengantar probabilitas yang modul 1 dulu. Soalnya kan probabilitas ini juga masih tentang himpunan ya. Ya, apa yang Mungkin boleh dicampur deh ya. Sama probabilitas ada yang Oh ya boleh dapat tuh Kak. Probabilitas aku dapat. pengantar probabilitas ya. Iya Kak. Pengantar probabilitas kan kemarin ini cuma kita tuh sama ya, baru himpunan dulu ya. Saya nggak ada file lagi. Mana filenya cuma kita udah diskusi kedua aja. Diskusi kedua tentang apa ya? Nanti air apa cucu? Ini ya. Uang makan. Mana? Dan ambil tadi Saya mau nulis ini. Mana enggak ada. Saya mau nulis di mana bisa. Kalau dati, nam dinosok lah masak bonau. Nah, probabilitas kan tentang himpunan. Kalau yang hampir sama kayak pengantar matematika ya waktu awal ya. Kita jadi belajar tentang himpunan. Ada irisan himpunan, ada gabungan, ada komplement gitu ya. Nah, untuk yang cuma perlu di ini aja. Misalnya kalau ada kemarin kan tugasnya ada ini ya. Kotor kan mokan Udah bikin. Nah, misalnya. Boleh makin Saya mau ambil ini dulu deh. Tamurin makan mau Pakai ini. Jerang apa udah jerang? Kucing kok. Pijak dapat lagi Kak. Kalau mau tuh kalau pijak kaki, enggak kaki boti kok pijak. Ganti ya. Kenapa? Kalau dia enggak ditapak dan kucing om-yomi. Tolong selain host di mute ya. Kalau enggak lompat tinggi lo enggak. Lompat tinggi lah kau tanggung mah. Kan lama kau coba dulu. Ini di kantor itu belum terlalu tinggi. Makanya kan lumayan enggak terlalu tinggi. Nah, misalnya tadi kita yang aljabar elementernya udah ini ya. Jadi kita diskusi 1 2 udah kita bahas nih. Nampak tapi pendek. Sekarang saya mau Jadi bantu di ini ya, probabilitas. Nah, misalnya ada soal nih. Soalnya 50 orang dalam kelas ya. Terus ada 15 suka basket. Kita suka olahraga lah ya. Terus 20 orang suka bola. Sepak bola lah ya. Nah. Suka ini. Saya belum pernah nulis sepak bola. Nah, terus ada 10 orang suka duanya. Suka keduanya. Nah, pertanyaannya, yang tidak menyukai kedua. Yang tidak suka dua-duanya ya. Tidak suka dua-duanya. 10 orang, Bu. Dua-duanya. Nah, dua-duanya. Secara ini udah bisa tahu ya. Berapa 10 orang ya? Dari mungkin kalau kita bikin cuma gini doang ya. Tadi kan 15 tambah 20 kurang 10 ya? 30, iya.
Berarti kan kalau yang suka tadi yang suka basket sama sepak bola itu sebenarnya orangnya cuma ada 15 tambah 20 kurang 10 ya. Ya nggak sih? Jadi hasilnya 25 ya. 15 tambah Jadi berarti 12 yang nggak suka keduanya sebenarnya adalah 50 kurang 25. Nah, kita coba gambarin ini diagram Venn ya. Kalau di diagram Venn jadi berarti ini ada S semesta, terus ada 2 lingkaran ya. Di sini basket, sini sepak bola ya. Tadi katanya suka keduanya ada 10. Nah, ditaruhnya di tengah. Karena di irisan ya. Terus 15 suka basket. Berarti sebenarnya yang suka basket doang ya. Ada 15 kurang 10 ya. Di sini ada 5. Terus yang suka sepak bola ada 20 kurang 10. Nah, jadi sebenarnya kalau B gabung S ini cuma ada 25. Sehingga ada yang di luar nih. Ada yang tidak suka keduanya 25. Nah, gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita bikin pakai notasi ya? Ya, berarti tadi kita ini ya, ada NS pertama. Jumlah semesta ada 50. Ya. Terus ada yang suka basket, NB. Nah, ini kemarin saya lihat banyak yang salah nih nulis NB. Katanya NB-nya berarti itu 15 kurang 10 katanya, 5. Ya, itu bukan ya. NB itu ya semua orang yang suka basket, walaupun dia suka sepak bola juga. Jadi dia ada 15 nih NB-nya. Terus si N sepak bola ada 20. Nah, kalau yang suka keduanya itu namanya ini N dari B apa? Iris ya. B iris S itu 5. Nah, sedangkan kalau ini nih tadi ngitung ini namanya N dari B gabung S. Nah, dapatnya ini nih. Ya. Cara nyarinya ini. NB gabung S itu adalah dari NB ya. Nih si NB-nya kan 15 nih. NB ditambah sama NS dikurang sama NB iris S. Maksudnya bukan S ya nih. Sepak bola nih ya. SP aja kali ya. Biar bedain sama si semesta tadi tuh. Salah deh. Jadi si SP nih. Sepak bola. Nah, jadi ini. Jadi bukannya si NB itu. Tadi mana? NB itu ini ya. 5. Nih, tadi kan kita ada dapat yang suka basket doang ini. Sama yang suka sepak bola doang. Nah, benar-benar satu olahraga sukanya ya. Jadi ini, tapi ini bukan si NB dan bukan si NSP nih ya, sepak bola biar beda sama semesta. Nah, saya lihat kemarin tuh di diskusi banyak yang jawab tuh NB itu 5, dipakai juga dikurangin tuh 15 kurang 10 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang ini ya. Nah, yang ditanyakan yang tidak suka keduanya. Nah, itu namanya adalah N tadi yang di luar ini, di luar lingkaran-lingkaran ini. Kan tadi yang di dalam lingkaran itu kan namanya D gabung S kan, SP ya. Nah, kita mau nyari yang di luar. Namanya komplement. Jadi yang bukan gabungan si keduanya ini. Caranya itu sama dengan si NS semesta dikurang sama ini tadi. N dikurang B gabung SP. Jadi 50 kurang 25, dapatnya 25.
Gitu. Mungkin secara diagram Venn gampang gambarinnya. Nah, jadi kalau pakai cara-caranya kayak gini. Berarti yang tidak suka keduanya itu yang paling bawah kan, Kak? Iya, yang 25. Ini. Nih, 25. Kemarin dapat soalnya 100 itu ya? Sama nggak? Pada dapat Iya, soal yang apa? dari 100 orang diajukan. Iya, suka Yang kol brokoli. sama brokoli ya? Iya, brokoli sama kol. Iya. Nah, itu yang saya lihat banyak nih yang nulis NB, NK. Nah, itu dikurangin. Ini namanya kalau ini yang 5 ini namanya bukan NB ya. Ini namanya jadi N. Kalau di sini ya, di soal yang ini kan kita bukan si brokoli yang ini. Itu namanya NB min SP ya. Jadi anggota B yang bukan anggota SP ya. Jadi dia anggota B karena dia suka basket nih. 10 orang ini suka basket juga kan yang ada di dalam irisan. Nah, kita mau nyari yang selima ini namanya ini B kurang SP. Jadi anggota B yang bukan anggota SP. Gitu ya. Nah, kalau yang 10 ini namanya kebalikannya. Jadi N SP min B. Ya. Jadi bukan B komplement juga. Kalau B komplement nanti ini yang di luar B, yang di luar lingkaran yang ini nih ya. Di luar lingkaran ini nih namanya B komplement. Nih. Ini si B. Jadi kalau B komplement ya di luar ini semua. Nah, ada 35. Nah, kalau di luar SP atau SP komplement nanti adanya 30. Nah, jadi harus bedain nih. Nah, kemarin pokoknya saya banyak lihat NB berapa tuh 15 kurang 5 gitu ya. Itu 25 dikurang sama irisannya. Nah, ya. Jadi sebenarnya kalau yang ini nih mau sendiri yang ini ya. Notasinya itu. Untuk kemarin itu ya himpunan. Nah, terus kalau yang berikutnya ganti lembaran ya. Lembarannya kok kayak kecil ya. Saya nggak biasa pakai. Ini cara ngerubah apa ya? Saya mau ganti kertas sedikit. Gimana ya? Ini kita ganti dulu ya. Yang ini udah ya. Gambar kertas gimana? Nggak tahu saya. Ambilnya baru ya. Ini di mana? Oh, di sini. Nah, ya. Nggak usah save lah ya, kan udah direkam ya. Udah save. Kertasnya gimana supaya lebih gede? Kayak begitu ini aja. Yang sekarang yang ini ya, ini saya mau kecilin ini gimana sih? Ini. Nah, yang diskusi kedua dapat ini ya, koefisien ya. Koefisien dari ini. Nah, saya ambil contoh ini aja deh. Itu kan udah teorema binomial ya. Nah, jadi sebenarnya ada dua cara. Satu pakai segitiga Pascal. Segitiga Pascal kan urutannya tahu ya. Nanti misalnya, jadi kan ada segitiga Pascal yang
Pulpennya. Jadi ada segitiga Pascal. Bilangan segitiga Pascal ya. Nah, itu ada satu, dua, satu, tiga, satu, empat, enam, empat, satu, lima, 10, 5, 1, dan seterusnya ya. Nah, gini ya. Nah, ini nih digunain buat koefisien jadinya. Angka-angka ini adalah koefisien pada bilangan binomial itu pangkat yang binomial ya. Jadi misalnya kalau pangkat 2, nah berarti yang ini dipakainya. Kalau misalnya X plus Y pangkat 2, nah pakai koefisien ini. Terus kalau pangkat 3 yang ini ya, ini pangkat 3 ya. Terus yang ini pangkat 4. Jadi dilihat dari sini nih. Ini itu pangkat-pangkatnya nih ya. Ini pangkat. Ya. Jadi ini tadi segitiga Pascalnya kayak gini ya. Saya ganti lagi. Nah, misalnya sekarang kita mau ngerjain ekspresi anjing ya, atau bilangannya boleh berubah-berubah ya. Saya langsung pakai pangkat deh. Misalnya ada X pangkat 2 plus Y. Nah, di pangkat 4 misalnya. Nah, kita mau nyari koefisiennya yang nyari koefisiennya yang ini kalau seperti ini lebih gampang. Tipis banget ya. Sangat tipis aja kan. Koefisien yang X-nya X pangkat terus dulu nih pangkat 6 ya, X pangkat 6 dan Y-nya pangkat 3 ya. Itu koefisiennya berapa? Nah, caranya gini ya. Nah, tadi ini kan X pangkat 2 ini ya. Jadi kita ngambilnya di yang tadi 4. Ini kan kebetulan plus ya. Plus. Jadi nanti semuanya hasilnya plus. Jadi pertama tuh tadi kalau di segitiga Pascal itu kan 1,
Kalau di 4 itu 1, 4, ya, terus 6, ya. Tambah 1, lagi. 4, 6, 4 ya. Jadi di sini kita tulis ini 1, nanti tambah ya. 6, 4, terus 6, 4 lagi sama 1 ya. Jadi yang pertama nih, ini kan ada XY. Sebenarnya cara gampangnya adalah gini ya. Jadi yang pertama nih semua X2, si X nih kita taruh nih. X kuadrat. Sini juga ada X kuadrat. Ini juga ada X kuadrat. Semua ya. Sampai sini doang. Nah. Terus yang belakangnya si Y. Ya, tapi Y mulai dari sini. Y, ya. Nah, sekarang kita taruh pangkat. Kan ini pangkatnya 4. Berarti dari awal di sini adalah 4. Yang di X ya. 4. Terus menurun. 3, 2, 1. 1 nggak usah ditulis ya. Nah, kalau si Y dari belakang. Y itu kan 4 nih di sini nih. 4. Ya. Terus ini 3. Ya. Terus di sini 2. Nah, yang ini 1 ya. Nah, ini aku salah nih. Ini nggak usah pakai ini. Koefisien. Ganti deh. Koefisien dari X4 sama Y2 ya. Nah, jadi kita dihitung lagi nih. Kan tadi kebetulan cuma ini doang ya, nggak ada perperan gitu ya. Nah, jadi ini X kuadrat di pangkat 4, berarti ini hasilnya adalah X pangkat 8. Ditambah, yang ini berarti 4 dikali X pangkat 6. 4 X pangkat 6 Y. Yang ini 6 X pangkat 4 Y2. Yang ini 4 X pangkat 6 lagi ya. Pangkat 2 Y pangkat 3. Dan ditambah sama Y pangkat 4. Nah, tadi kan yang ditanya ini nih ya. Ini, koefisien dari ini. Nah, kita lihat yang ada X4 Y2 yang mana? Yang ini kan. Nah, jadi koefisiennya adalah ini. Ini kalau pakai segitiga Pascal. Ya. Jadi kayak gitu. Caranya gampang nggak? Kalau pakai segitiga Pascal. Nanti kalau misalnya ada pecahan, misalnya tadi nih Y-nya per 2. Nah, jadi koefisiennya harus dikaliin ya. 4 bagi 2 semua nih. Jadi mungkin kalau misalnya tadi ini Y per 2, nah koefisien yang di sini adalah 3. Karena 6 dibagi 2 gitu. Atau misalnya ini tadi X kuadrat per 3 gitu ya. Nah, ini koefisiennya harus dibagi 3. Nanti semua. Gitu. Ini kalau pakai cara segitiga Pascal. Nah, ada satu lagi pakai ini rumus ya. Rumus kombinasi. Teorema binomial ya, yang kombinasi. Nah, itu apa rumusnya saya? Rumusnya ini ya. Rumusnya sigma ini N ini R sama dengan 0. Ini NR terus X N min R sama Y pangkat R. Nah, cara nentuin N yang mana? Nah, ini kan tadi soalnya ini nih. Ini N yang ini ya. Ini N. Berarti ini N sama dengan 4. Terus R yang mana? R-nya adalah ini. Ya, yang ditanya. Nih. R-nya sama dengan 2. Kenapa bisa langsung 2? Karena di sini tadi di sini Y-nya pangkat 1. Sebenarnya kalau yang ditanya misalnya 6 terus di sininya udah ada pangkat nih, atau misalnya ditanyanya
ini si Y-nya pangkat 2 juga ya. Berarti R-nya cuma 1 nih, karena 2 dibagi 2. Ya. Kalau misalnya di sini tadi udah Y-nya pangkat 3, terus ditanyanya misalnya Y6, dia pangkat 6. Berarti R-nya bukan 6. R-nya 6 bagi 3, 2 ya. Nah, sebenarnya R-nya dilihat dari permintaan koefisien ini ya, yang ada di Y. Tapi Y-nya harus lihat juga ini asal muasal si Y-nya. Gitu. Nah, sekarang kita pakai rumus. Kita pakai rumus, kita masukin aja nih. Berarti kan sigma dari N-nya berarti 4 ya. R sama dengan 0. Nah, ininya berarti kita masukin 4 dan 2. Terus X-nya X 4 kurang 2, Y pangkat 2. Nah, yang kita mau cari ini nih, si 42 ini ya. Ini adalah kombinasi. Nah, yang rumusnya ini kalau 42 ini berarti N faktorial dibagi sama R faktorial dikali sama N min R faktorial. Nah, kalau di sini kan berarti 4 sama 2 nih. Berarti 4 faktorial ya. Per sama N-nya tadi, R-nya tadi 2 ya. 2 faktorial dikali 2 faktorial juga ya. 4 kurang 2, 2 faktorial. Nah, cara nyari gimana? 4 faktorial kan berarti 4 kali 3. Nah, terus kali 2 faktorial ya. Per sama 2 faktorial sama 2 faktorial. Nah, ini kan sudah dicoret nih. Ini coret. Nah, terus 2 faktorial itu kan 2 ya. Jadi 4 dibagi 2. Ini 2 nih. Jadi dapatnya 2 kali 3 sama dengan 6. Nah ya. Sama dengan 6. Nah, berarti koefisiennya benar ya, 6 ya. 6 dari X. Nah, ininya juga. Tadi Y-nya bukan. 42. Nah, X-nya kan tadi X kuadrat ya. Jadi berarti di sini benar ya. Kan tadi X kuadrat pangkat 2, Y2 gitu ya. Nah, jadi 6 X kuadrat dipangkatnya jadi X pangkat 4 ini ya. Dapatnya ini juga sama. Ya, pakai cara kombinasi. Nah, jadi ada 2 cara. Bisa pakai Pascal, bisa pakai itu. Gimana? Bingung ya coret-coretannya? Saya belum biasa memakai pen ini. Nulisnya gimana? Harus belajar dulu saya mencoret-coret. Gak apa-apa, Bu. Jadi ngerti ya? Ngerti nggak tuh? Tadi dimasukin pakai jadi cari koefisien bisa pakai Pascal, bisa pakai ini. Tapi kan kalau di buku itu di buku modul ada dua-duanya ya, dengan Pascal dan dengan si teorema ini. Ya. Tapi jangan lupa ini kalau kombinasi ini ya, ada R terus ada N kurang R. Nanti ada permutasi soalnya. Kalau permutasi itu cuma N kurang R, si R-nya nggak ada ya. Nah, yang depan ini. Ada 2 macam. Tapi kita lagi belajarnya di probabilitas baru sampai situ sih ya. Apa lagi ya? Selain menentukan koefisien apa lagi ya? Kayaknya cuma satu deh, cuma satu macam koefisien. Ada yang mau ditanya nggak? Enggak, tidak, Bu. Jadi pengantar probabilitas. Mungkin yang agak memusingkan cuma ini sih. Sebelumnya kan pokoknya modul 1 tuh kita belajarnya himpunan lah ya. Himpunan cuma ingat-ingat aja deh. Sama notasinya aja, jangan salah.
Yang kedua adalah ini kayak di diskusi nih, ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan atau udah nggak ada yang mau dibahas, saya mau tutup nih, udah jam 9. Nah, Iya, oke ya, iya. cukup ya hari ini ya untuk si Ale sama si probabilitas. Jadinya kita belajarnya dua macam. Terima kasih, Bu. Oke ya, ini saya tutup. Nah, oke, sampai jumpa. Selamat malam. Malam, Kak. Ya.